Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Betapa banyak kita kenal sebagai ahli ibadah. Sholatnya tidak pernah putus, puasanya, membaca Al-Quran, zikirnya, sholat tahajud tidak pernah juga putus. Tetapi ketika dihadapkan pada sakaratul maut, mereka sangat tersiksa. Dibacakan Yasin dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai berhari-hari di situ baru bisa terlepas jiwanya. Kira-kira apa yang salah? Ada yang di situ sampai tersiksa, gelisah. Kira-kira apa yang salah? Ibadahnya oke, puasanya oke, zakatnya oke, membaca Al-Quran oke, zikirnya oke. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi renungan buat kita semua. Kalau kita berpikir bahwa di sini ada satu kesalahan, saudara, kalau saya bicara lebih jauh, bukan berarti kita jangan sholat, jangan puasa. Kita harus sholat, kita harus puasa. Nabi sendiri sudah dijamin masuk surga, dia tetap puasa, sholat, dan lain sebagainya. Tetapi jangan terlalu mengandalkan semua ini, karena bukan ini yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ibadah kita dibutuhkan oleh Allah, bukan puasa kita, bukan sholat kita. Yang dibutuhkan oleh Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kosong. Artinya apa? Kembali kepada Allah dalam keadaan kosong. Kita harus mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Inilah yang disebut berserah diri secara total. Orang yang telah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu totalnya sampai tidak terlihat lagi dirinya,
yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Aku tidak butuh sholatmu. Aku tidak butuh puasa-puasamu. Yang aku butuhkan ketika engkau datang kepadaku dalam keadaan kosong. Ketika engkau datang padaku membawa pahala, pasti aku perhitungkan. Coba saudara, ketika kita datang kepada Allah menghadap membawa pahala, akan dihitung oleh Allah karena kita membawa ke sana datanya. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan kosong, jangan membawa apa-apa. Kita dari sana tidak bawa apa-apa, kita harus kembali ke sana dengan keadaan sebagaimana kita datang. Subhanallah. Mudah-mudahan ini saudara bisa menjadi renungan. Saya tegaskan di sini, kembalikan hak Allah yang ada padamu. Kembalikan sebelum Allah mengambilnya. Ketika Allah mengambil saudara, waduh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti daging, seperti tulang dicabut dari daging. Kenapa? Karena semestinya kita kembalikan, tapi kita tidak kembalikan. Akhirnya dia diambil secara paksa. Tapi kalau kita kembalikan, apa yang mau diambil? Inilah yang dimaksud. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau di sisi Tuhanmu. Kita kembali, bukan diambil. Jangan sampai jiwa itu tertarik. Itu artinya diambil. Jangan sampai. Kembalilah engkau, wahai jiwa-jiwa tenang, kembalilah engkau di sisi Tuhan. Subhanallah. Kembalikan hak Allah. Satu pesan saya, kembalikan hak Allah sebelum Allah mengambil. Saya kasih contoh saudara. Saya kasih contoh paling mudah dipahami yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya minjam uang kepada saudara atau minjam apa saja, saudara butuh tapi saya belum mengembalikan dengan berbagai macam alasan, pasti saudara datang dengan cara-cara yang mengambil paksa. Pasti. Sebaliknya ketika saudara datang kepada saya minjam apa saja, misalnya uang atau apa saja, tapi saya belum kembalikan dengan cara saya bermacam-macam alasan, pasti saudara marah, datang mengambil paksa. Ini yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita berkaca di sini. Begitu juga Allah. Itulah sebabnya kita harus terlepas dari segala keadaan kita, karena kita ini tidak ada. Jangan pernah merasa ada. Kesombongan yang terbesar apabila seseorang itu selalu merasa ada. Inilah kesombongan yang terbesar.
Ayo saudara, kembalikan hak Allah sebelum kita mencapai sakaratul maut. Karena sangat berbahaya. Sakit saudara, sakit. Bagaikan tulang dicabut dari daging. Seperti apa itu? Membayangkan saya nggak sanggup. Bukan berarti kita tidak harus beribadah. Bukan, kita harus beribadah. Harus sholat, harus puasa. Tapi satu syarat, jangan merasa bahwa engkaulah yang berpuasa. Engkaulah yang sholat. Banyak sekali orang seperti ini. Ingat saudara, kita ini seperti wayang. Kalau kita tidak digerakkan, kalau wayang tidak digerakkan oleh dalam, tidak berguna wayang itu. Makanya itulah saudara, selalu saya ingatkan bahwa kita harus sadar tentang Allah di dalam setiap keadaan kita. Ketika kita sadar tentang Allah di dalam setiap keadaan, itulah yang disebut menyaksikan Allah di dalam setiap keadaan. Betapa banyak ahli ibadah ketika dia mati sangat tersiksa. Ada sampai berhari-hari tidak bisa lepas rohnya. Kenapa? Dicabut, ditahan juga, dicabut, ditahan juga, tersiksa. Karena dia tidak mau terlepas. Kalau kita ikhlas melepaskan, mengembalikan sebelum diambil, kita akan damai dalam kematian, seperti orang tidur. Baru-baru ini ibu saya meninggal, subhanallah. Lemas. Di sini dari pusat ada cahaya naik. Sangat terang. Seperti orang hidup. Lehernya jadi putar-putar kayak gini-gini seperti orang hidup. Tidak ada kaku-kakunya. Disinilah aku meyakinkan bahwa keilmuan saya adalah suatu kenyataan yang benar. Jangan sampai ada di dalam pikiran saudara bahwa saya menyesatkan saudara. Kalau saya menyesatkan saudara, saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Lepaskan dirimu dari segala keakuan, karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini tidak pernah ada. Alam ini terbuka. Alam ini ada. Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya, menampakkan dirinya. Subhanallah. Saudara, semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.